Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bisa hadir di masjid ini. Saya juga merupakan pertama kalinya ke masjid ini. Saya ke Madiun itu tahun 2018. Tahun 2018, asal saya dari Pamekasan, orang tua saya itu bapak dari Sumeneb, ibu Pamekasan. Jadi agak halus. Kemudian setelah kuliah di Surabaya itu, saya ditugas oleh pondok di Surabaya itu ke Balikpapan. Hidayatullah Balikpapan, yakni pusatnya. Saya di sana 11 tahun bersama istri dan kedua anak saya. Kemudian tahun 2018 saya mutasi ke Darul Madinah. Alhamdulillah 4 tahun ini dari tahun 2021 saya diamanahin sebagai pimpinan Darul Madinah. Nah, Darul Madinah itu apa? Darul Madinah itu pondok pesantren khusus penghafal Al-Quran untuk jenjang SMP dan MA. Jadi bukan SMA, MA. Beda orang tuanya. Kalau SMP itu orang tuanya dinas pendidikan, kalau MA orang tuanya Kemenang. Tapi sama-sama mendapatkan ijazah formal, ijazah negara. Cuman memang fokusnya santri itu adalah untuk menghafal Al-Quran. Untuk jenjang SMP itu 3 tahun itu targetnya 10 juz. Kalau jenjang MA-nya itu 15 juz dalam 3 tahun. Kemudian ada kelas akselerasi 30 juz setahun. 30 juz setahun. Alhamdulillah, saya sudah menikah. Saya kebetulan nikah muda sebagaimana mungkin itu tradisi orang Madura. Jadi saya nikah usia 23, istri saya sekitar 16-17. Alhamdulillah anak saya juga sudah 3, laki-laki semuanya. Di Madiun ini saya juga punya keluarga, tepatnya di Surat Majan. Pak D saya, jadi sepupu saya juga 3 orang di sana, laki-laki juga, sebagaimana saya juga 3 bersaudara itu laki-laki juga. Jadi saya berapa tahun sudah di Madiun ini? 6 tahunan. 6 tahunan. Memang perjalanannya cukup cepat. Berawal dari saya diamanin sebagai kepala MA-nya. Tahun keduanya saya diamanin sebagai sekretaris yayasan. Tahun ketiganya saya langsung jadi ketua yayasan. Makanya orang baru kemudian diamanahin sesuatu yang berat, sesuatu yang di luar kemampuan. Tapi karena ini diusung atau dipikul bersama, maka kemudian insya Allah semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berapa jam, Bu? Oh. Itu yang menghubungi saya siapa? Saya. Oh, okay. Insya Allah panjenengan sudah lihat status saya, yakni materi yang akan saya sampaikan. Jadi saya itu menjadi pemateri sebulan 2 kali di RRI. Selasa pagi saya ngisi di RRI. Kemudian biasanya live di YouTube.
Kemudian kalau Ramadan itu 3 tahun Ramadan selama saya di sini itu gantian dengan Pak Ketua MUI, kemudian Pak Pujianto, kemudian Pak Turmudi dan saya. Itu gantian Pak, biasanya untuk sabar sahur barokahnya jam sekitar jam 3 itu. Baik Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, temanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini materi yang sebenarnya saya sering mengangkat materi ini, dan di RRI itu saya memang fokus membahas tentang rumah tangga. Saya memberanikan diri membahas terkait dengan kerumah tanggaan atau keluarga. Ya karena saya sendiri juga sudah berkeluarga. Saya sudah berkeluarga dari saya menikah 2007 Desember ya, tahun 2008 lah. Sampai sekarang ya sekitar 16 tahun. Sekitar 16 tahunan. Jadi kalau istri saya jalan dengan anak pertama saya itu, ini adiknya. Dikira adiknya, ini anaknya. Pernah bawa ke rumah sakit itu ke dokter periksa, bawa yang kecil. Ini siapanya? Ponakan. Dikira ponakan maksudnya. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya setiap saya menyampaikan materi, saya menulis di blog. Jadi saya menulis di 3 blog yang isinya beda-beda, termasuk kalau panjenengan membaca websitenya pesantren kami, itu insya Allah semuanya tulisan saya, karena memang untuk menulis itu memang harus memiliki sense tersendiri, kemampuan tersendiri. Dan santri kami yang jenjang MA itu syarat naik kelasnya itu satu kelas itu harus buat buku, satu kelas. Jadi tiap tahun itu santri kami menerbitkan buku, membuat buku. Saya sendiri pun juga alhamdulillah sudah menulis 12 buku, 8 buku, 4 kitab kuning. Nah, itu saya sudah menulis sebanyak itu. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita fokus ke materinya. Materi kita malam ini adalah membangun keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama saya sampaikan doa semoga keluarga kita semuanya, saya dan panjenengan, itu dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini ada yang belum berkeluarga? Maksud saya bertanya, ini bekal untuk mereka yang belum menikah. Apa yang saya sampaikan itu bekal untuk mereka yang belum menikah ataupun bagi kita yang sudah lama berkeluarga. Insya Allah kita semuanya sudah mengalami pahit getirnya berumah tangga, ya, asam garamnya berumah tangga, sudah tahu bagaimana. Oleh karena itu, ada beberapa poin penting saya sampaikan secara garis besar, poin-poin penting dalam berumah tangga yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang pertama, ketika kita sudah berumah tangga, yang paling pertama harus dipahami oleh mereka yang sudah berumah tangga ataupun akan berumah tangga adalah pahami kedudukan atau posisi keduanya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa secara fitrah dan kebanyakan di masyarakat umum, seorang suami itu memang sebagai kepala keluarga. Itu yang harus dipahami. Istri itu sebagai makmum. Sebagaimana kalau kita sholat tidak ada ceritanya makmum mendahului imam. Kalau imamnya belum takbir,
ya makmumnya jangan takbir. Kalau imamnya belum ruku, maka makmumnya jangan ruku. Nah, seperti itulah terkait dengan memahami posisi antara suami dan istri itu. Banyak sekali, insya Allah kita akan hidup di dunia medsos sekarang. Hidup di dunia medsos di mana banyak sekali peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan rumah tangga, baik itu yang positif ataupun yang negatif, itu Masya Allah hari-hari ini itu berseliweran di mana-mana. Saya pun jadi takut juga, Masya Allah, jangan-jangan. Sehingga saya juga mencoba untuk belajar, membekali diri, apa kira-kira yang harus saya pahami dari rumah tangga ini sehingga terhindar dari hal-hal yang sama-sama kita tidak inginkan. Karena tujuan berumah tangga itu secara garis besar itu ada dua. Sebagaimana tujuannya syariat. Jadi menikah itu adalah aturan yang Allah tetapkan untuk manusia yang tujuannya adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Artinya seorang anak itu menjadi legal nasabnya itu dengan menikah. Semakin banyak anak yang lahir dari hasil yang tidak benar, maka semakin runyamlah nasab manusia. Semakin tidak jelas. Tapi kalau jelas pernikahannya, baik yang monogami ataupun yang poligami, jelas nasabnya, itu akan sampai ke 7 turunan sampai turunan berikutnya, itu jelas. Ini anaknya si Anu, ini cucunya si Anu, ini cicitnya si Anu, jelas. Tapi kalau anak yang lahir dari proses yang tidak benar, maka kemudian kamu nanya siapa, Le? Tidak tahu. Yang itu akan menyebabkan luka batin bagi si anak ketika tidak jelas orang tuanya. Itu tujuan menikah begitu. Nah, jadi syariat itu menetapkan 5 tujuan yang salah satunya adalah hifdzun nasl. Hifdzun nasl, menjaga keturunan agar jelas. Kalau di Malaysia dan Brunei itu sampai sekarang tradisinya masih melekat erat. Jadi kalau seorang anak itu masih menyebutkan nasabnya. Misalnya Yusuf bin Muhammad. Yusuf itu anaknya Pak Muhammad. Jelas begitu. Nah, kalau di Indonesia tidak terlalu, kecuali nanti kalau sudah mau akad nikah. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun saya dan panjenengan itu sudah lama menikah, tapi terkadang dalam perjalanannya itu kita sebagai panjenengan sebagai istri itu terkadang melangkahi suami, itu bisa jadi baik disadari atau tidak. Baik dalam mengambil sebuah keputusan ataupun mengambil sebuah sikap, itu terkadang kita melangkahi suami, di mana keberkahan rumah tangga itu menjadi berkurang gara-gara melangkahi suami. Makanya kenapa ketika sudah seseorang menikah, seorang anak perempuan sudah diserahkan kepada seorang lelaki, maka tanggung jawab dari anak perempuan yang nantinya statusnya menjadi istri itu ada pada suami. Sehingga kemanapun kita pergi, seorang istri pergi, itu sangat dianjurkan untuk mendapatkan izin dari suami. Ketika izin itu pentingnya apa? Seorang istri yang memahami tentang izin, dia berarti memahami bahwa saya posisinya adalah makmum. Saya punya imam yang harus ditaati. Nah, ini yang dimaksud dengan pahami posisi masing-masing. Pahami posisi masing-masing. Tentu selama kepala keluarga ini menyuruhnya pada hal-hal yang benar, mengajarkannya pada hal-hal yang benar, ya. Tentu ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya berkeluarga tidak semuanya mendapati
keluarga yang ideal. Betul gak? Kok diam semua, Bu? Berarti kayaknya semuanya ini. Insya Allah kita semuanya menjawabnya dalam batin kita semuanya. Namun yang pasti sebenarnya mempelajari tentang ilmu rumah tangga itu sebenarnya bukan kewajiban seorang istri saja. Seorang suami juga justru sangat wajib untuk tahu ilmu berkeluarga. Saya pernah mengisi pengajian ibu-ibu juga sekelurahan Mojorejo. Saya sampaikan juga, ini ibu-ibu semangat sekali mengaji, bapak-bapaknya gimana? Padahal baik buruknya salah satunya ya, rumah tangga itu ada di tangan kepalanya. Di tangan kepalanya, yakni di tangan suaminya. Maka ibadah paling panjang memang berumah tangga. Maunya kan begitu. Sampai kakek nenek, sampai akhir hayat, sehidup semati. Kan begitu maunya. Idealnya seperti itu. Itu yang pertama ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau panjenengan punya anak laki-laki ataupun anak perempuan, itu harus dipahamkan. Kalau nanti kamu menikah, pahami statusmu. Seorang lelaki, dia jadi imam, kamu bertanggung jawab terhadap anak istrimu. Kamu bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batinnya. Kamu bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan anakmu. Itu dipahamkan. Jangan sampai nanti justru istrinya yang sibuk kerja, suaminya pergi mancing terus. Itu berarti ada ketidakpahaman ketika menikah itu nanti saya jadi apa? Karena kalau sudah menikah, dia juga jadi suami, dia juga jadi teman, dia juga jadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamun, qawwam itu pemimpin. Pemimpin. Kita panjenengan sebagai istri itu mau dibawa ke surga kah? Itu tergantung pemimpinnya. Mau dibawa ke neraka kah? Ya tergantung pemimpinnya. Mau dibawa pada hal-hal yang positif, itu juga tergantung pemimpinnya. Makanya kenapa betapa saat ini mencari pasangan hidup itu, khususnya bagi anak kita yang baiklah yang laki-laki maupun perempuan, itu agak susah-susah gampang sekarang. Agak susah-susah gampangnya itu karena ternyata terlihat soleh pakai baju koko kayak saya, ternyata kurang ajar juga. Ya. Maka kemudian saya juga sering menyampaikan ke santri, karena santri di pondok itu kan putri semuanya. Adik-adik sekalian, saya bilang begitu. Kalian itu harus berilmu. Kalian itu harus punya skill. Kenapa kok harus punya ilmu dan harus punya skill? Sebab kalau wanita sudah diceraikan oleh suami, siapa yang bertanggung jawab dengan dirinya sendiri? Bahkan dengan anak yang ikut kepadanya. Makanya Buya Hamka itu pernah menulis sebuah buku terkait dengan status seorang istri ketika dia diceraikan oleh suaminya, baik cerai karena meninggal ataupun cerai hidup. Itu kalau suami ini tidak kaya, tidak meninggalkan apa-apa, siapa yang akan bertanggung jawab dengan istri dan anak-anaknya? Dia akan harus kembali kepada orang tuanya. Makanya kenapa perempuan harus berilmu? Perempuan harus memiliki skill agar dia tidak semata-mata menggantungkan segala sesuatunya kepada suami. Walaupun secara tanggung jawab itu semuanya adalah di tangan suami. Ini peran memahami status dan posisi masing-masing, baik bagi kita yang sudah menikah ataupun yang akan menikah, itu sangat penting sekali. Sehingga dari batasan yang ini pun lahir satu prinsip dalam rumah tangga, di mana ini sering menjadi polemik, bahkan sering menjadi sumber utama pertikaian pertengkaran dalam rumah tangga adalah etika berbicara. Saya pernah mendengarkan sebuah podcast tentang rumah tangga. Mayoritas, hampir 75% penyebab pertengkaran antara suami dan istri itu karena intonasi suara. Maksudnya kan beda kalau bilang matamu. Padahal cuma bilang matamu,
itu kan sudah tersinggungnya luar biasa. Beda matamu, kan indah gitu. Hanya karena itu, misalnya bilang gak, Dang makan, itu bisa tersinggung. Ayo Mas makan. Mungkin kan itu lebih. Nah, itu hampir. Monggo panjenengan rasakan sendiri. Karena saya juga belajar. Saya juga bukan kemudian saya memiliki keluarga, rumah tangga yang benar-benar sempurna. Nah, saya juga banyak belajar. Kadang juga ada hal-hal yang perlu direspon ketika istri marah. Itu kesimpulan saya berumah tangga. Kadang ada hal yang tidak perlu saya respon. Yang mana kalau saya respon itu justru membuat runyam dan rumit. Kadang cukup dengan wis diam. Nah, itu yang pertama. Pahami posisi dan status masing-masing. Yang kedua harus ada wadah komunikasi. Yang paling bagus adalah komunikasi non medsos. Jadi walaupun panjenengan punya nomor WhatsApp, suami juga punya nomor WhatsApp, komunikasinya sebisa mungkin jangan WhatsApp terus. Istri saya pun tidak di Madiun. Istri saya posisinya di Lamongan. Jadi saya ini LDR. Kalau saya pas lagi pulang, maka sebisa mungkin saya harus duduk berdua atau baring-baring berdua ngobrol sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Itu sekedar untuk istri mungkin mau cerita, saya juga mungkin mau cerita. Allah Pak Ustaz, kita kan sudah tua. Justru semakin tua itu kan kalau bisa semakin romantis. Wadah komunikasi. Memang ada momen kita itu memang ngobrol, bukan ngobrol sesuatu yang serius. Ngobrol santai, ngobrol pekerjaan keseharian atau cerita. Karena sebenarnya yang paling pokok, makanya sekali lagi yang paling harus sering mengaji tentang keluarga itu adalah suami. Karena suami itu harus paling kuat mendengar. Istri itu kan sudah capek dengan pekerjaan rumah tangga, atau bahkan kalau dia juga wanita karir juga sudah capek dengan pekerjaan kantornya atau instansinya. Maka kemudian dia tidak punya teman curhat kecuali kepada suaminya. Maka kalau suami ini tidak menyediakan wadah komunikasi, akhirnya terjadilah yang terjadi, curhat ke yang lain. Dari curhat ke yang lain kok lebih perhatian ya. Dia lebih lebih sabar mendengar. Iya. Lebih sabar mendengar, lebih perhatian. Dan memang laki-laki itu agak susah memang mengungkapkan rasa cintanya itu. Saya itu kalau diminta oleh istri, "Abi cinta Umi enggak?" Misalnya istri saya bilang, "I love you Bi," gitu kan. Saya itu mau jawab itu gengsi. Jawaban saya apa? Nggak usah ditanya. Anaknya sudah 3, yaitu satu cinta gitu. Karena memang laki-laki itu memang penuh dengan gengsi. Walaupun sebenarnya dia cinta, cuman untuk laki-laki itu rata-rata tidak suka bahasa verbal. Bahasa yang lebih disukai dari laki-laki itu adalah bahasa fisik. Ungkapan cintanya seorang suami itu lebih kepada mungkin menyentuh, ya, atau mengelus-gelus punggung, atau mencium kening, mencium pipi. Itu adalah ekspresi cintanya. Jadi tidak usah ditanya, "Pak, sampean cinta sama aku enggak?" Tidak usah ditanya itu. Itu yang kedua. Usahakan. Apalagi sekarang Kota Madiun sudah banyak destinasi wisatanya. Kalau bisa weekend itu tidak usah ngobrolin hal-hal yang serius-serius. Sekedar mungkin makan pentol berdua, makan bakso berdua, duduk-duduk santai-santai. Saya kalau malam minggu itu kadang-kadang ke gunung, lihat orang itu bersama teman, saya memperhatikan, kenapa ya orang itu kok sekarang seneng banget dengan bersantai ria di malam hari. Apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh mereka? Bicara, cerita. Apa kerjaannya mereka?
Apa yang dibutuhkan oleh anak remaja yang sering nongkrong di kafe-kafe sekarang? Apa sebenarnya pekerjaan? Ngobrol, cerita kepada orang yang merasa nyambung. Maka ini kita usahakan. Ya, karena anak saya sudah bisa ditinggal tiga-tiganya. Ya, anak saya itu sudah bisa ditinggal tiga-tiganya, makanya kemudian istilahnya kalau saya mau pacaran sama istri, ya pergi berdua. Walaupun tidak harus makan yang mewah, sekedar bisa jalan berdua. Jadi kalau saya jalan sama istri itu masih kayak ABG yang pacaran gitu. Kayak suami istri yang belum punya anak padahal ekornya sudah 3. Nah, itu yang kedua, wadah komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah penuhi nafkah lahir dan batin, baik suami ataupun istri. Makanya saya secara pribadi, andai bukan karena terpaksa, agak kurang sepakat dengan seorang suami yang pergi kerja sampai ke luar negeri tahunan, terus siapa yang memenuhi nafkah batin istri? Atau istrinya pergi jadi TKW, terus siapa yang memenuhi nafkah batin istri? Mungkin saya tidak tahu alasan, mungkin kan mereka punya alasan tersendiri. Tapi secara batin, siapa yang akan memenuhi nafkah batinnya mereka? Secara fitrah, baik laki-laki maupun perempuan, apalagi laki-laki. Wong laki-laki meninggal istrinya, besoknya belum bisa kawin. Kalau perempuan mungkin masih bisa tahan, tapi kan secara fitrah manusiawi, ketika dia butuh, siapa yang akan memenuhinya? Nah, nafkah lahir dan batin itu bukan hal yang nafkah batin itu tidak hanya seksual gitu. Mohon maaf, ini saya perjelas, bukan hanya seksual. Berpelukan itu adalah nafkah batin. Berkata lembut itu juga kebutuhan batin. Mengungkapkan bahasa-bahasa pujian itu juga bahasa batin. Kebutuhan batin baik suami maupun istri. Ini saya ketika tanya ke Bu siapa namanya Bu? Tanya ke Bu Fan kemarin, materinya apa Bu ya? Saya kira semoga ini fikih atau apa gitu. Ternyata Masya Allah rumah tangga ini berat ini. Tapi tidak apa-apa, kita sama-sama belajar. Karena nanti juga ada salah satu materinya di poin-poinnya ini, siapa yang menjamin rumah tangga saya dan panjenengan akan langgeng? Tidak ada yang menjamin. Makanya nanti di terakhir itu ada poin yang harus kita lakukan juga. Tapi paling tidak yang pertama tadi, kalau kita sudah berusaha memposisikan diri kalau ibu-ibu sebagai makmum yang harus menghormati imam, yang harus mengikuti imam, yang harus taat kepada imam. Yang kedua, sudah ada wadah komunikasi, tidak saling tidak saling diam-diaman, satu ranjang diam-diaman, satu kamar diam-diaman, itu bak neraka. Ngalang-ngalain neraka jahanam. Panjenengan sama suami diam-diaman, tapi tidurnya satu kamar atau masih satu rumah. Kira-kira perasaan batinnya panjenengan gimana? Bergemuruh itu. Muak, sumpek lihat suami lagi marah misalnya gitu. Nah, jadi itu yang ketiga, dipenuhi nafkah lahir dan batinnya. Saya pernah membaca di salah satu media, salah satu perceraian yang disebabkan oleh bau badan pasangannya. Ini penting juga bahwa nafkah lahir dan batin itu salah satunya juga bisa rusak ketika misalnya, mohon maaf, ternyata suaminya bau mulutnya tidak enak, sehingga pas mau ciuman langsung tidak nafsu.
karena bau mulutnya jarang sikatan misalnya. Atau mohon maaf, bau ketiaknya, Masya Allah kejutnya mungkin, sehingga istilahnya mau memeluk dari samping, Masya Allah langsung. Itu salah satu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga. Saya harus sebutkan ya, karena kita juga ini sama-sama belajar. Bau mulut, bau ketek, pokoknya bau badan yang kurang enak bagi siapapun, bahkan terutama bagi pasangan, itu adalah salah satu penyebab juga tidak harmonisnya rumah tangga. Maka kalau panjenengan berdandan itu sudah tepat. Mempercantik diri, beli skincare, beli MS Glow. Apalagi selain MS Glow, Bu? Ada Skintific, Masya Allah. Kok Ustaz tahu? Ya tahu lah. Saya kan sering lihat berdua sama istri. Ini merek skincare para istri gitu. Sekaligus kan minta, belikan ini. Ya beli kalau ada uangnya, kalau tidak ada puasa dulu. Nah, ya, itu yang ketiga. Lain. Kalau kita sudah berumah tangga, bagaimanapun kita harus menghormati suami dan suami harus menghormati istri. Sebisa mungkin komunikasi dengan selain suami dan istri. Walaupun akhir-akhir ini kan ada film Ipar Adalah Maut. Kan sudah nonton Bu ya? Saya belum pernah nonton yang begituan. Nah, artinya sebisa mungkin komunikasinya ya biasa. Bahkan kalau tidak ada keperluan, batasi. Kenapa? Terkadang ya bisa saja kita bablas. Candaan juga bablas, komunikasinya jadi bablas. Yang jadi bablas itu akhirnya jadi nyaman. Kok aku nyaman ya bercanda sama dia, sama istri tidak pernah bercanda. Batasi. Ya, batasi. Karena ada juga teman saya yang hampir rumah tangganya itu rusak gara-gara itu. Apalagi sekarang zaman medsos. Jadi ada semacam di zaman modern ini ada semacam penyakit yang disebut dengan penyakit parasocial disorder. Jadi kita itu seneng banget dengan seorang artis, padahal artis itu tidak tahu sama sekali dengan kita. Nge-like postingan kita aja enggak, komen status kita aja enggak, tapi kita bela-belain kalau ada yang menjelekkan artis itu, kita bela-belain sampai tengkar sama tetangga. Padahal artis itu enggak ada pedulinya sama kita. Itu yang disebut dengan parasocial disorder. Peduli amat dengan artis itu. Anak-anak kita sekarang juga seneng banget dengan artis-artis Korea. Padahal artis Korea itu nge-like aja media sosial enggak. Tapi kalau dihina idolanya itu langsung bisa ngambek. Bahkan yang ketika yang menegur itu orang tuanya yang disatru, bukan artisnya. Itu salah satu penyakit di mana artis itu tidak kenal ke kita, tidak ngasih apa-apa ke kita. Orang tua yang memberi makan, yang memberi dia uang jajan, justru disatru. Bapak itu tidak tahu siapa itu Kim Jong Un. Kim Jong Un itu presiden Korea Utara. Siapa artis Korea yang paling cantik sekarang? Nah, kalau tidak keliru ya, kata istri saya, Kim Tae Hee. Kok Ustaz tahu ya? Saya juga kan ya, kalau saya menghargai istri saya, kalau nonton juga saya juga lihat. Oh ya, ini artisnya gitu. Jadi istilah Korea itu juga akhirnya membudaya di Indonesia. Salah satunya cogan, cowok ganteng. Ya, opa, ada opa. Saya sampai kadang-kadang saya muak juga opa. Suaminya di sampingnya opa terus gitu. Nah, suaminya yang sudah juga sudah merawat diri, itu ternyata yang memang kalah ganteng. Kenapa Korea menang putih, menang tinggi, sedangkan orang Indonesia itu kan ya rata-rata tingginya begitu. Jadi dibatasi, bahkan sekedar mengikuti artis. Kenapa? Boleh saja sebenarnya kita ngikutin artis-artis, mengidolakan boleh. Tapi jangan sampai itu menjadikan kita itu mengubah kepribadian dan karakter kita. Yang kemudian itu artis itu begitu.
Akhirnya komunikasinya adalah perbandingannya ke artis terlalu jauh. Kalau terlalu jauh perbandingannya, akhirnya ngapain membandingkan keluarga kita dengan keluarga artis? Tidak pas. Bahkan kalau kita dapati justru banyak sekali artis-artis yang ternyata sebenarnya hanya kamuflase semata, ya, kamuflase. Jadi yang keempat, batasi interaksi dengan orang yang tidak ada kepentingan. Ya, tidak ada kepentingan. Mungkin kalau kita bekerja ya mungkin tidak masalah, kita masih ada hubungan kerja, tapi ya sebatas pekerjaan komunikasinya. Ya, monggo cek di HP-nya panjenengan. Siapa nomor WA-nya panjenengan yang paling teratas? Siapa, Bu? Suami, anak, atau siapa? Kalau kalau panjenengan mau cek HP saya, yang paling atas itu istri saya, yang kedua anak saya, yang ketiga kan masih kecil, jadi belum punya nomor. Jadi tiga paling saya masukkan paling favorit. Jadi yang harus disebut pertama paling sering, itu. Nah itu salah satu bentuk cintanya, salah satu bentuk ekspresi cintanya. Nah, jadi dibatasi. Termasuk tadi artis itu. Artinya kalau tidak ada kepentingan apapun, sekali lagi artis itu juga tidak peduli dengan kita. Ya. Tidak pernah ngasih kita sembako, belikan kuota juga tidak pernah. Ya biasa saja. Boleh senang tapi jangan juga sampai tengkar dengan tetangga, sampai tengkar dengan suami, sampai tengkar dengan anak. Hanya gara-gara artis yang mereka tidak kenal dengan kita dan tidak ada kepeduliannya dengan kita. Itu yang keempat. Kemudian yang menutupi kekurangan. Suami memiliki kekurangan, istri juga memiliki kekurangan. Saya pernah ada seorang keluarga dekat saya sedang bermasalah dengan masih pengantin baru, yang itu juga disebabkan oleh interaksi yang tadi itu, medsos itu. Kemudian dia posting di status karena berteman dengan saya, walaupun bibi saya berteman dengan saya langsung komen, "Bi, ada masalah apa?" Itu loh, kalau Madura itu ponakan itu itu loh gini. Sekarang juga hapus status sampean. Jangan sampai masalah rumah tangga sampean itu diketahui oleh orang. Sebab orang yang senang dengan kita itu akan kasihan dengan kita, sedangkan orang yang tidak senang dengan kita, dia akan bersorak riang gembira. Syukurin, hancur rumah tanggamu. Tidak usah tahu orang lain. Batasi. Kalau kita memang punya masalah dengan suami, tidak usah di-up di medsos. Yang kemudian sekali lagi, orang yang tidak senang, apalagi yang istilahnya tidak senang dengan kita, kapok kon. Doanya jelek. Terus kita kepada siapa? Kalaupun toh terpaksa panjenengan harus curhat, carilah orang yang benar-benar panjenengan percaya. Benar-benar dipercaya. Jangan orang yang status di medsos, yang medsos itu kan hanya teman-teman kita kan hanya lihat status. Oh, ini lagi apa? Oh, ini lagi apa? Ini lagi apa? Kan gitu saja. Kenapa? Mereka juga sibuk dengan pekerjaannya, mereka juga sibuk dengan bisnisnya, mereka juga sibuk dengan urusannya. Melihat status kita itu hanya sekedar tahu. Sekedar tahu saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum." Suami itu adalah libas bagi istri, istri itu adalah libas bagi suami. Libas itu fungsinya adalah menutupi hal-hal yang tidak perlu dilihatkan kepada orang lain. Itu adalah fungsi dasar dari pakaian. Panjenengan berpakaian itu untuk menutupi sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi oleh publik. Saya berpakaian memang menutupi sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi oleh publik. Itu yang dimaksud dengan libas. Termasuk aib keluarga kita itu tidak boleh di-up di medsos atau kepada orang-orang teman kita. Jangan. Jangan. Itu yang kelima. Masya Allah. Kemudian yang terakhir, itu yang saya sampaikan tadi, tidak ada rumah tangga yang sempurna. Panjenengan mungkin lihat rumah tangga saya, Ustadz sudah lama berumah tangga,
Masya Allah, ya panjenengan tidak tahu bagaimana seluk-beluknya. Mungkin saya juga lihat keluarga panjenengan, Masya Allah. Saya dapat falsafah Jawa itu hidup itu sawang sinawang. Saya kadang lihat orang, Masya Allah enaknya. Padahal pas tanya, enak apa? Artinya jangan membanding-bandingkan masalah rumah tangga kita dengan masalah rumah tangga orang lain. Lihat orang lain, itu loh, lihat romantis. Nggak usah. Karena itu bisa jadi tidak romantis. Ya, bisa jadi tidak romantis. Jadi yang terakhir apa yang terakhir? Yang terakhir itu doakan. Siapa yang setiap habis sholat membayangkan wajah suaminya, kemudian mendoakan atau memfatihai? Ada bu? Ada ya? Jadi disebut, saya itu setiap habis sholat mencoba rutin membayangkan wajah istri saya, anak saya pertama saya, kedua dan ketiga, tak bacain Fatihah. Ya tentu dibarengi dengan doa, semoga anak istri saya dijauhkan dari bahaya, dari penyakit, dari orang-orang yang zalim, dilancarkan rezekinya, disehatkan, diberkahi rezekinya dan lain sebagainya. Pokoknya doa baik-baik. Salah satu mungkin pernah panjenengan mendengar sebuah ceramah seorang ustadz atau kiai yang menyebutkan tentang kenapa wanita itu banyak masuk neraka. Katanya kan begitu ya? Pernah? Apakah kemudian kan sahabiah atau sahabat perempuan itu bertanya, apakah itu karena kami tidak beriman ya Rasulullah? Oh, tidak. Kamu semuanya beriman. Apa kami tidak sholat? Oh tidak, kamu sholat. Apa kami tidak puasa? Oh tidak, kamu puasa. Terus apa yang menyebabkan kami banyak masuk neraka? Jarang berterima kasih atau mengakui kebaikan suami. Nah, saya suatu ketika mengatasi masalah sebuah rumah tangga seseorang. Dari awal sampai terakhir, saya mendengar si suami ini selalu menyebut keburukan suaminya, istrinya. Akhirnya saya stop. Coba panjenengan sebut kebaikan istrinya. Ada kebaikannya enggak? Ya ada. Coba sebut terus. Panjenengan dari tadi hanya menyebut keburukan si istri. Pun demikian juga si istri ini juga keburukan suaminya terus. Coba sebutkan kebaikan suami. Ada enggak? Nah, itu juga yang perlu kita latih untuk menyebut-nyebut kebaikan pasangan. Keburukannya mari kita tutupi. Suatu ketika, ini pengalaman pribadi ya. Bagaimana anak saya kan masih kecil-kecil saat itu, 2 orang. Karena anak saya walaupun bikinnya di Balikpapan, lahirnya di Lamongan semua. Jadi yang ketiga itu ya hamilnya di Balikpapan tapi lahirnya Lamongan juga. Tapi aslinya istri saya itu Banyuwangi. Kok pelik banget perjalanan hidupnya saya. Begitulah hidup. Jadi istri saya itu aslinya Banyuwangi, saya aslinya Pamekasan, Madura. Nah, jadi suatu ketika istri saya itu nyuci 2 ember besar. Saya coba bantu. Masya Allah langsung boyoan. Apa yang saya lakukan habis itu? Langsung beli mesin cuci. Ternyata pekerjaan seorang istri itu, kalau seorang suami itu paham, Masya Allah berat dan membosankan. Betul bukan? Wah iya. Makanya kan yang wajib ngaji itu juga terkait dengan ini suami. Tapi jangan panjenengan nanti habis ngaji dengan saya, gini loh seharusnya jadi suami. Wah ini maha bahaya ini. Tetap kalau berbicara dengan suami, ini tekniknya bukan? Tak kasih ilmunya. Kalau berbicara dengan suami itu lewat sampingnya, jangan lewat depannya. Kalau lewat depannya itu seakan-akan digurui, tapi kalau lewat sampingnya itu seakan-akan ngobrol biasa sebagai sahabat. Pun demikian juga kalau kita mengatasi masalah orang, terkadang mengatasi masalah orang kalau face to face berhadapan itu terkadang dia merasa tersinggung, tapi kalau sambil berdampingan itu beda tangkapan psikologinya kalau berdampingan.
Nah, pun demikian juga kalau panjenengan juga ngobrol dengan suami sambil berpelukan, bergelayut di sampingnya, itu ngobrol sebenarnya kalau suami istri itu begini. Ya ngobrol biasa, diskusi biasa. Jadi yang terakhir apa tadi? Mendoakan, bayangkan kebaikannya. Sebab agak sulit untuk mendoakan pasangannya kalau tidak ada kebaikannya. Ngapain saya doain suami saya jelek semua? Bahkan yang terbaru itu saya juga mendapati sebuah pernikahan yang usianya sudah sepuh banget, sudah sepuh banget. Itu mau cerai gara-gara pernikahannya itu dilandasi oleh dulu diguna-guna. Nah, mungkin guna-gunanya sudah luntur, pas usianya sudah sepuh. Masya Allah, itu kemudian tidak cinta sama sekali. Padahal solusinya sebenarnya sederhana. Minta maaf. Akui dari si suami ini, minta maaf. Iya, mungkin dulu dari keluargaku kamu memang diguna-guna agar suka sama aku. Sebenarnya solusinya sudah tahu, cukup minta maaf. Tapi ya itulah, laki-laki itu banyak gengsinya. Banyak gengsinya. Nah, itu ibu-ibu sekalian, jadi saya simpulkan yang pertama tadi apa? Ditanyakan, akan didiskusikan. Insya Allah dengan senang hati kami akan menjawab. Atau kalau panjenengan pengen japri saya bertanya, boleh juga. Tapi sekedar bertanya, karena saya punya pengalaman Bu, mohon maaf Bu. Jadi ada istri orang, awalnya minta nomor saya, bilangnya ke saya, nanti saya mau tanya-tanya masalah agama. Masya Allah, berikutnya merembet. Waduh, ini tidak benar sudah ini. Akhirnya saya blokir. Itu pun saya masih dikejar. Ustadz blokir nomor saya ya? Enggak, saya bilang istri saya yang blokir. Padahal itu saya yang blokir. Nah, karena khawatir tersinggung. Kenapa? Ini sudah membuat tidak nyaman saya. Tidak nyaman saya saat itu. Jadi kalau panjenengan mau minta nomor saya, minta ke nomor Bu Fat itu insya Allah. Itu nomor saya sejak dari Balikpapan, Kalimantan. Ini nomor sudah pernah ganti. Ya, sebagaimana karakter kalau zodiak itu Bu, bukan saya percaya zodiak ya. Saya itu karakternya Leo. Leo itu tipe-tipe setia katanya. Katanya begitu. Tapi saya kira itu sebagai pengantar. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau ada Bu.